Kompos adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik. Menggunakan kompos sebagai pupuk memiliki dampak yang lebih permanen di dalam tanah dibandingkan dengan pupuk kimia. Unsur hara yang ada dalam kompos lebih bersifat stabil dibandingkan unsur hara dalam pupuk kimia. Selain itu, jutaan mikroorganisme pengurai yang ada dalam kompos akan membantu memperbaiki ekosistem mikrobiologi tanah, sehingga tanah memiliki keseimbangan biosfer dan menjadi gembur. Kompos cepat bekerja dalam tanah. Semua bahan-bahan organik yang terdapat dalam kompos sudah terurai menjadi unsur hara dalam bentuk nitrogen atau N, fosfor atau P, dan kalium atau K, serta mineral dan vitamin yang berguna bagi tanaman. Substansi dasar pembuatan kompos adalah menyelamatkan bahan-bahan limbah organik yang banyak terdapat di sekitar kita untuk diolah menjadi pupuk. Dalam pembuatan kompos, kita tidak perlu terlalu memperhitungkan formula bahan agar mendapatkan pupuk kombinasi yang tepat kandungan unsur haranya. Walaupun begitu, penggunaan pupuk kompos sangat dianjurkan sebagai pupuk dasar pada awal pengolahan tanah dan penanaman. Dan karena kelebihannya, pupuk kompos sebagai salah satu pupuk organik yang sudah jadi tidak akan menimbulkan efek samping yang merusak bagi tanaman walaupun jumlahnya berlebihan di dalam tanah. Pembuatan kompos tidak rumit, tidak memerlukan banyak peralatan, dan tidak memerlukan biaya besar. Bahan utamanya adalah limbah organik yang banyak terdapat di sekitar kita. Limbah organik tersebut dapat berupa limbah ternak, limbah pertanian, limbah rumah tangga, ataupun limbah-limbah lainnya agar dapat dimanfaatkan di lahan-lahan pertanian. Proses pembuatan kompos secara sederhana adalah sebagai berikut. Siapkan bahan-bahan limbah organik yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bahan hijauan yang berasal dari daun-daunan, termasuk kotoran ternak pemakan daun-daunan, seperti domba, sapi, kerbau, dan lain-lain. Bahan-bahan ini banyak mengandung nitrogen atau N tinggi yang akan menggantikan urea dalam penerapan pupuk kimia. Bahan yang kedua adalah bahan coklat. Bahan yang biasanya menyediakan unsur P dan K misalnya adalah limbah ikan, sampah dapur, dedak. Jika ada, tambahkan arang sekam atau arang kayu. Tujuannya adalah memberikan suplai karbon, sehingga unsur-unsur hara yang dihasilkan dalam proses pengkomposan dapat diikat oleh unsur karbon ini. Untuk bahan yang berukuran besar atau panjang seperti jerami, batang bayam, pohon pisang, rumput, sebaiknya dihaluskan dengan cara dicincang dengan ukuran 4-10 cm agar mudah terdekomposisi. Langkah-langkah pembuatan kompos adalah sebagai berikut. Pertama, kita siapkan lokasi atau lahan pembuatan kompos. Kemudian, buat cetakan dari kayu atau papan, ukurannya disesuaikan dengan bahan-bahan yang tersedia. Kemudian, susun bahan-bahan kompos berdasarkan ketersediaan bahan baku. Sebaiknya, bahan yang lebih besar ukurannya terlebih dahulu disimpan paling bawah sebagai alas. Misalnya jerami, batang jagung, dan lain-lain. Selanjutnya di atas bahan tadi susun kotoran ternak seperti kotoran sapi, kambing, ayam, sisa batang bayam, pohon pisang, sampah dapur, dan seterusnya. Tambahkan daun dari jenis legume seperti kacang-kacangan yang berguna untuk mempercepat proses pembusukan.
Proses penyusunan bahan kompos ini dapat dilakukan sampai ketinggian 1 meter atau tergantung dari banyaknya bahan yang telah kita siapkan. Setahap demi tahap bahan dicampur dan diratakan serta dipadatkan sambil dilihat kelembapannya. Apabila kurang lembab, tambahkan air sambil ditambahkan larutan IM atau efektif mikroorganisme, yaitu larutan yang membantu mempercepat proses pembusukan. Setelah bahan dicampur rata dengan kelembapan yang cukup dan lengkap dengan penambahan larutan IM, lalu ditumpuk kembali seperti semula sampai ketinggian 1 meter membentuk bedengan memanjang. Lebar antara 2 sampai dengan 5 meter dan panjang bisa sampai 50 meter. Keberhasilan pengkomposan terletak pada bagaimana kita dapat mengendalikan suhu, kelembapan dan oksigen agar mikroba dapat memperoleh lingkungan yang optimal untuk berkembang biak ialah makanan cukup atau bahan organik, kelembapan 30-50%, dan udara segar oksigen untuk dapat bernafas. Tumpukan kompos kemudian ditutupi terpal plastik supaya jangan kena sinar matahari langsung atau kehujanan. Pada waktu menutup, perhatikan supaya tetap ada jalan untuk sirkulasi udara. Pembalikan kompos dilakukan setelah 15 hari selama 3 kali dengan rentang waktu 15 hari juga. Pembalikan ini bertujuan mensuplai udara untuk perkembangbiakan mikroorganisme. Selain itu juga untuk meratakan bahan-bahan organik yang bermacam-macam, menurunkan suhu dan merangsang proses penguraian sehingga tidak rusak. Setelah 3 bulan, campuran berbagai bahan tadi akan menyatu. Kompos yang baik biasanya berwarna coklat kehitaman dan mengeluarkan aroma lemah seperti bau tanah. Apabila dipegang dan dikepal akan mengumpal, dan apabila ditekan dengan lunak, gumpalan kompos akan hancur dengan mudah. Selanjutnya kompos siap untuk dipakai atau disimpan. Lama penyimpanan sebagai 1 atau 2 bulan. Dalam penyimpanan, jaga jangan sampai terkena langsung sinar matahari dan air hujan atau ditutup.